Nah, selanjutnya kita melangkah ke menampilkan Fibonacci. Jadi Fibonacci itu adalah bilangan yang dimulai dengan 0 dan 1, dan angka seterusnya itu adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya ini. Jadi angka selanjutnya ini adalah 1 tambah 0, angka selanjutnya ini 1 tambah 1 yaitu 2, kemudian angka selanjutnya adalah 2 tambah 1 yaitu 3, dan angka selanjutnya adalah 2 tambah 3 yaitu 5, dan seterusnya sampai n. Jadi bilangan selanjutnya itu adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Bilangan ke 0 ini kita anggap dia sebagai bilangan array ya, dan indeksnya itu adalah 0. Kemudian 1 ini adalah J arraynya 1, dan seterusnya ya sampai JI 2 titik-titik sampai JI ke n. Nah misalnya nih untuk J2, atau di sini J2 itu kan sama dengan 1 ya, nilainya itu kan sama dengan 1 ditambah 0, atau misalnya J0 ditambah J1. Jadi bisa, kalau secara kasar bisa kita tuliskan seperti ini, J2 itu sama dengan J0 ditambah J1, atau bisa kita tuliskan misalnya indeksnya ini kita tuliskan sebagai I ya, I. Jadi kita bisa tuliskan JI, di mana I-nya ini sama dengan 2, itu sama dengan JI. J0 itu kan berarti I kurang 2 ya, berarti itu J0 itu berarti I kurang 2. Kemudian J1 itu adalah I kurang 1. Jadi J2 kurang 2 sama dengan 0, J2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bilangan-bilangan selanjutnya. Misalnya kedua ini, angka 2 ini kan sama dengan J3 ya, J3. Nah, J3 nya itu berarti sama dengan J, kita ganti ini sama dengan 3 kurang 2 tambah J3 kurang 1, atau itu sama dengan J keberapa tadi nih, J1 ditambah dengan J2, atau J3 nya itu sama dengan J1 nya itu kan ini ya 1, J2 nya sama dengan 1 juga kebetulan sekali. Jadi J3 itu sama dengan 1 tambah 1, atau J3 nya itu sama dengan J3 nya itu sama dengan 2 ya. Sudah betul. Berarti cara kita memanggil J ke I nya itu bisa kita menggunakan persamaan ini. Nah, selanjutnya hapus saja ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mengenerate saja bilangan pertamanya, bilangan 0 dan 1-nya. Jadi untuk mengenerate indeks ke 0-nya itu gampang sebetulnya. Tinggal kita perintahkan saja menulis J ke I. Kan kalau dia belum pernah dideklarasikan berarti nilainya sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita tinggal pikirkan yang ini. Kalau I-nya sama dengan 1, nah di situ kita bisa tuliskan kalau I-nya sama dengan 1, maka nilainya itu adalah J sebelumnya ditambah dengan 1. Itu aja ya. Yang mana J sebelumnya ini kalau I-nya sama dengan 1, maka berarti di sini 1 kurang 1 atau sama dengan J0. Jadi J1 itu sama dengan J0 tambah 1 ya. Jadi sudah betul. Nanti insya Allah ini akan mengenerate angka 1. Sehingga sekarang kita punya dua persamaan ya. Ini untuk mengenerate angka 1-nya, dan ini untuk mengenerate angka setelah 1-nya. Yaitu 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat flowchart-nya. Nah, flowchart itu bisa kita buat seperti ini. Kita mulai dari start. Kemudian pertama itu kita input dulu jumlah angkanya berapa. Nah, selanjutnya kita tampilkan nilai J-nya. Jadi di sini kita langsung tampilkan saja nilai J-nya. Kita memberikan perintah write untuk menampilkan nilai J-nya. Kenapa langsung kita tampilkan di sini? Karena kalau misalnya J-nya ini belum diinisialisasi, I-nya juga belum diinisialisasi, maka I-nya itu akan bernilai 0 dan J-nya akan bernilai 0 juga. Makanya kita langsung tampilkan perintah write di sini. Kemudian selanjutnya itu kita generate bilangannya, incrementnya I sama dengan I plus 1. Kemudian kita buat syarat. Kalau misalnya I-nya lebih kecil atau sama dengan 1, nah ini tujuannya ini adalah supaya kita bisa mengeksekusi persamaan pertama ini. Jadi kita buat ini bentuknya adalah decision seperti ini ya.
Kalau yes, artinya kalau lebih kecil atau sama dengan 1, maka kita eksekusi perintah ini. Kita tulis seperti ini. JI itu sama dengan JI kurang 1 ditambah 1. Ini ya, kalau yes. Kalau no, nah kita eksekusi persamaan yang satunya, yaitu JI-nya itu akan sama dengan J 2 angka sebelumnya ditambahkan dengan J 1 angka sebelumnya. Nah, gini ya. Kemudian kita perkecil dulu sedikit. Oke. Kemudian setelah itu ketemu lagi, muaranya sama ya. Muaranya sama. Kemudian di sini buatkan persyaratan lagi. Persyaratannya adalah untuk kembali ke atas sini. Jadi misalnya kalau I-nya masih lebih kecil daripada N, kita perintahkan dia untuk kembali. Kalau yes ya. Kalau yes, kita perintahkan dia untuk kembali ke atas sini. Nah, kembalinya nanti itu adalah untuk menampilkan nilai J-nya. Kemudian dia melakukan pengulangan. Kalau misalnya no, kalau misalnya I-nya sudah lebih besar daripada N, kita perintahkan programnya untuk berhenti. Nah, sepertinya flowchart-nya ini mungkin sudah bisa kita hapus. Kita hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita buat programnya ini. Nah, programnya ini sebelumnya kita sudah belajar looping pakai while. Kita juga sudah belajar pakai repeat, if butuh mungkin kita tinggalkan saja untuk sementara. Kita juga sudah belajar pakai for. Nah, di kasus ini menggunakan for itu tidak efektif, agak ribet kalau kita pakai for. Makanya kita pakai while saja nanti loopingnya. Proses loopingnya kita pakai while saja. Nah, untuk pertama kita deklarasikan dulu variabel yang kita gunakan. Variabel yang kita gunakan itu ada variabel n, ada variabel i, dan ada variabel j. Untuk n dan i-nya sendiri itu adalah integer titik koma. Sementara untuk variabel j-nya itu adalah array ya. Kita buatkan saja 0 sampai 100 of integer saja. Untuk sementara kita pakai integer titik koma. Oke, kita mulai masuk ke fungsi utamanya, begin. Kemudian kita baca nilai berapa jumlah data yang kita butuhkan, titik koma. Kemudian dia di sini langsung masuk pertanda looping ini ya. Maka kita pakai di sini langsung while. Persyaratan loopingnya itu adalah i lebih kecil daripada n. Do, apa yang dia do ya ini. Pertama dia print dulu nilai c i-nya. Ini di write ya, write ci titik koma. Kemudian setelah itu dia akan mengenerate angka i titik 2 sama dengan i plus 1 titik koma. Setelah itu dia akan masuk ke fungsi if. If kalau i-nya lebih kecil atau sama dengan 1, dan apa, maka dia akan kalau dia lebih kecil atau sama dengan 1, dia akan mengeksekusi persamaan pertama ya, yang mana itu ci-nya itu sama dengan j angka sebelumnya kurang 1 ditambah 1 titik koma. Kalau misalnya i-nya itu ternyata tidak lebih kecil atau sama dengan 1, kita pilih persamaan lain, yaitu persamaan kedua. Ini ya, persamaan keduanya itu adalah j-nya itu sama dengan j 2 angka sebelumnya, i kurang 2 ditambah dengan j 1 angka sebelumnya, i kurang 1 titik koma. Nah, setelah itu apa? Nah, ini ya, berhenti loopingnya. Berhenti loopingnya di sini. Jadi kita kasih perintah n di sini titik koma. Nah, kemudian kita tutup fungsi utamanya n titik. Ya, seperti itu saja programnya. Nah, sekarang mari kita coba. Kita buat file baru. Ini text file, kita pilih Pascal. Kemudian kita tulis, kita deklarasikan variabelnya
I sama N itu adalah integer, titik koma, kemudian J itu adalah array yang isinya 100, 0 sampai 100. Kemudian dia itu adalah integer ya, titik koma. Kemudian kita mulai begin N, oke, titiknya 1. Nah, yang pertama itu kita perintahkan dulu untuk membaca berapa banyak jumlah data yang kita butuhkan. Kemudian setelah itu kita berikan perintah write. Yang kita mau print ini adalah, kita mau write ini adalah J nya ya, I titik koma. Loopingnya kita mulai dari sini, jadi kita tulis di sini while do ya. Persyaratannya itu adalah ketika I lebih kecil daripada nilai N, do. Mulai dari sini, begin ini ya, N nya di bawah sini, N titik koma. Nah, sekarang jadi yang pertama dieksekusi itu setelah masuk loopingnya adalah menampilkan nilai J nya, kemudian baru dia mengenerate incrementnya I plus 1 titik koma. Setelah itu dia cek apakah I lebih kecil atau sama dengan 1. Kalau misalnya iya, maka dia akan mengeksekusi persamaan pertama, yaitu persamaan J I itu sama dengan J I sebelumnya, bilangan sebelumnya ditambah 1 titik koma. Kemudian jika ini pakai else ya, jika tidak, maka yang dieksekusi adalah persamaan kedua, yang mana persamaan kedua itu adalah I kurang 2 ditambah dengan J I kurang 1, sesuai dengan flowchart yang kita buat sebelumnya. Nah, mungkin oke, kita coba, nggak ada ketinggalan ya. Oke, ini pakai titik 2, ini pakai titik 2, coba kita save. Fibonacci saja, Fibo, kita simpan dengan nama Fibo saja. Oke, kita coba running. Aku nggak mau running, ada error. Compilation, oh iya, ini harus pakai begin, Ctrl S, kemudian harus pakai N titik koma, Ctrl S, running. Coba kita masukkan sampai angka 5 udah, 01123. Ini uretnya kita kasih cantik. Ctrl S, coba kita running ulang sampai angka 5. Sudah betul ya, 01123. Kita bisa cek pakai Excel ya. Misalnya kita mau mengenerate ini angka 0, 1, kemudian angka selanjutnya itu adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Oke. Nah, sekarang ini kita tarik saja sampai 20 mungkin. Kita kasih cukup 30 saja lah. Di sini kita copy saja ini. Nah, sekarang kita coba generate sampai 20 angka. Kita coba 20. Nah, angka terakhirnya itu sama dengan 4181. Kita cek coba di Excel. Udah betul ya, 4181. Nah, sekarang kita coba kalau angkanya itu sampai dengan, kita running lagi, sampai dengan 30, enter. Ini sudah aneh dia datanya nih, minus 10059. Padahal data sebetulnya kalau 30 itu adalah 514229. Kenapa terjadi seperti itu ya? Karena kita pakai deklarasi integer. Nah, integer itu sama dengan 2 pangkat 16. Tapi kalau kita deklarasikan dia hanya sebagai integer, maka nilainya ini adalah 0 dikurang ini ya, bagi 2. Jadi nilainya itu kalau kita deklarasikan sebagai integer adalah mulai dari minus 32768 sampai ke positif 32768. Itu nilainya. Nah, makanya di sini pasti coba kita cek di sini yang lebih dari 32.000 itu kita coba pakai ini ya. Perlihatkan saja angkanya, kemudian kita cek semua di sini. 32.000 itu, ini ya. Jadi mulai di angka
Jadi di angka yang terakhir yang benar itu paling di angka 28.657. Kita coba cek 28.657. Dia di sini masih cocok karena dia masih masuk dalam cakupannya integer. Sehingga supaya ini tidak muncul minus-minus seperti ini, kita perlu merubah deklarasinya array-nya ini J tadi yang dia cuma samping integer menjadi word. Kalau di Pascal kita pakai word ya. Kalau di bahasa lain mungkin kita cukup pakai unsigned int. Coba kita save ini, kita save terus kita running. Nah, coba kita masukkan angkanya sampai 30, enter. Nah, kita cek ini angka 30 nya 5547. 5547, salah dia, seharusnya 514. Tapi nilainya yang masih di bawah 36.000 itu apa? Masih di bawah 65.000. Di sini 46 ya, 46368. Kita coba 46368 ini ya. 46368 itu masih cocok dia karena dia masih ada di rentang 65.355 dan seterusnya 6535. Nah, karena nilainya word ini dia itu sebetulnya maksimumnya antara 0 sampai 65535. Kalau misalnya kita mau lebih besar lagi ya kita harus deklarasikan dia sebagai long word ya. Nah, long word itu coba kita running, kita masukkan angka 30, enter. Nah, jadi angka ke-30 ini itu adalah 514229. Kita cek coba di Excel, angka ke-30 itu 514229 sama ya. Karena kalau kita deklarasikan dia sebagai long word itu akan sama nilainya 2 pangkat 32, itu sekitar 4 miliar ya. Jadi makanya dia masih masuk ini, jadi aman kita pakai long word. Jadi itu tadi pengaruhnya kalau kita mendeklarasikan variabel ini. Kenapa penting kita memperhatikan jenis tipe variabel yang kita deklarasikan. Oke, nah sekarang kita coba satu cara baru lagi untuk menyatakan if cabang ini ya. Ini biasa kita sebut dengan if percabangan. Nah, kita bisa menggunakan perintah case. Perintah case ya. Jadi formatnya itu seperti ini, case. Kemudian kita evaluasi sebuah nilai. Terus kita tentukan kalau hasilnya apa. Misalnya hasilnya sama dengan 1 contohnya, maka perintah apa yang dieksekusi. Kalau hasilnya sama dengan 2, perintah apa yang dieksekusi dan diakhiri dengan N. Nah, kalau di contoh kita yang ini, contoh kita yang di sini, ini kan agak panjang perintahnya ya. Kita bisa buat dia jadi lebih simpel dengan perintah case, kemudian yang kita evaluasi itu adalah nilai I, of, kalau nilainya 1, I-nya sama dengan 1 ya, maka yang kita eksekusi adalah persamaan pertama. Kita tulis saja dulu sini persamaan pertama ya. Kemudian kalau misalnya mulai dari 2, kebetulan array kita sampai 100 ya. Nah, kita tulis saja begini, 2 sampai 100, maka yang kita eksekusi adalah persamaan 2. Nah, maka yang kita eksekusi adalah persamaan 2. Mari kita coba cara menggunakan case. Kita ganti di sini menjadi case I of kalau dia sama dengan 1, maka kita minta dia mengeksekusi persamaan yang ini. Kemudian kalau misalnya dia itu sama dengan 2 sampai dengan jumlah yang kita gunakan ya, sampai 100, maka kita minta dia mengeksekusi perintah yang kedua. Kontrol supaya bisa dikontrol X ini aja. Nah, sekarang ini kita hapus saja. Kemudian case ini ditutup dengan N titik koma, Ctrl S ya. Jadi N, kita coba running, kita masukkan angka 30. Nah, hasilnya sama ya. Nah, jadi bisa kita bandingkan tadi ketika kita menggunakan if dan menggunakan case. Jadi bisa menjadi alternatif saat misalnya nanti kita punya percabangan ya, kayak seperti ini bercabang. Ada persamaan yang atau ada perintah yang harus dieksekusi jika bernilai yes dan ada perintah yang harus dieksekusi jika bernilai no, maka mungkin kita bisa mencoba menggunakan perintah case ini meskipun case ini tidak fleksibel kalau kita menggunakan if ya, karena kalau di if itu kita bisa menggunakan lebih kecil, lebih besar. Nah, kalau di case ini hasilnya kayak seperti ini, apakah 1, 2 sampai 100 atau mungkin sama dengan A atau sama dengan B sama dengan C. Jadi dia itu tidak bisa kalau tidak sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Nah,
Jadi itu perbedaannya. Tapi kalau misalnya bisa kita gunakan angka fix seperti ini atau variable fix seperti ini, maka sebaiknya kita gunakan case saja, karena itu bisa membuat struktur program kita jadi lebih simpel seperti ini ya. Jadi itu saja mungkin. Kita coba review kembali tadi. Jadi bandingkan ini kalau kita menggunakan fungsi if-nya tadi ini dengan kalau kita menggunakan case of diakhiri dengan and. Jadi programnya jadi lebih simpel. Saya kira itu saja kita akhiri untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.